Perkenalkan, saya Benindya Setiawati dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis menggunakan decision tree pada dataset mushroom. Pertama, saya akan load library yang akan dibutuhkan selama analisis nantinya. Di antaranya ada Pandas, Seaborn, Matplotlib, Stampede, Isino, dan lainnya. Lalu saya akan meload data. Data yang saya gunakan sudah saya simpan di drive milik saya. Dan saya akan mengaksesnya menggunakan seperti ini. Lalu saya akan memasukkan dataset tersebut untuk dapat dibaca pada analisis nantinya. Lalu saya akan munculkan dataset tersebut. Itu seperti ini. Setelah itu saya memasukkan fitur ke dalam dataset. Yang pertama terdapat kelas dan 22 fitur yang ada dalam dataset, yaitu ada shape, surface, color, dan lainnya. Lalu saya akan memunculkan dataset, itu awalan dari dataset yang ada. Kurang lebih seperti berikut. Selanjutnya terdapat analisis dari karakteristik data. Dari dataset info yang ada dapat dilihat bahwa dataset tersebut memiliki 23 kolom serta 8.124 data dan semua tipenya adalah objek. Lalu kita akan melihat kategorikal dari setiap kolom yang ada. Itu ada ini, seperti ini. Penjelasan mengenai singkatan dari kategorikal tersebut terdapat di bagian atas, yaitu pada bagian latar belakang. Lalu di sini dapat dilihat pada bagian stock group terdapat tanda tanya, yang berarti terdapat data yang kosong pada bagian stock group. Lalu kita akan mengecek deskripsi datanya. Lalu kita lihat kembali dataset, awalan dataset dan akhiran dataset yang ada. Selanjutnya akan cek distribusi kelas. Yang pertama yaitu pada dataset tersebut terdapat 4.208 dataset yang atau edible, sifat edible, lalu 3.916 data yang berisi P atau poisonous. Lalu kita akan melihat gunakan plot bar seperti ini. Lalu selanjutnya saya cek distribusi dari setiap fitur yang ada dalam dataset tersebut dengan total 22 fitur ini. Kurang lebih seperti inilah tampilan dari fitur untuk setiap fitur yang ada dalam dataset tersebut. Yang pertama ada subshape, lalu yang kedua ada surface, lalu selanjutnya ini ada outdoor, dan selanjutnya sampai 22 fitur yang ada dalam dataset.
setelah itu kita akan menentukan objek dari data tersebut, dari dataset yang ada. Di sini kita lihat kembali info dari dataset yang ada. Lalu saya akan membersihkan datanya. Yang pertama, memperbaiki nilai yang hilang. Nilai yang hilang dalam bentuk tanda tanya akan diubah menjadi none dengan cara seperti berikut. Lalu setelah itu saya akan mengecek untuk datasetnya apakah sudah berubah atau belum. Lalu dapat dilihat bahwa di akhiran dataset di sini sudah berubah menjadi none. Maksudnya telah memperbaiki nilai yang hilang. Di sini dapat dilihat dataset is null values any, yang berarti jika true maka terdapat dataset yang kosong. Lalu dataset location, dataset is null any columns, yang berarti kita mencari tahu di mana dataset yang kosong tersebut berada. Di sini ada di bagian style fruit dengan tipe objek. Lalu cek fitur yang bertipe kategorikal. Di sini saya coba untuk ngecek satu persatu dari fitur ke-22 fitur yang ada. Lalu dapat dilihat seperti ini hasilnya. Di sini terdapat pada bagian file type merupakan hanya memiliki satu data, yaitu P dengan 8.124 data menghasilkan P. Ini merupakan kolom dengan data konstan dan nantinya akan saya drop pada bagian selanjutnya. Sini untuk perbaiki nilai yang hilang. Sini saya lihat kembali, jalankan kembali kategorikal dari kolom yang ada. Di sini dapat terlihat none-nya yang sebelumnya tanda tanya berubah menjadi none pada bagian staff. Lalu mengubah format nominal menjadi numerik. Di sini saya menggunakan label encoder fitur selain style fruit. Di sini saya akan mengubah style fruit terlebih dahulu. Style fruit. Lalu sisanya saya akan menggunakan label encoder untuk mempersingkat waktu dan persingkat saja. Lalu saya akan melihat saya menunjukkan kembali dataset info yang sudah diubah tipenya. Di sini dapat dilihat style fruit berubah menjadi float dan sisanya berubah menjadi integer. Setelah ini baru dapat kita olah lebih lanjut. Di sini kita lihat lagi dataset location yang kosong, yaitu style fruit dengan tipe tadinya objek. Sini kalau kita lihat jika terdapat data yang kosong, lalu saya mengubah dataset yang kosong di bagi style tersebut dengan menggunakan median dari data style fruit yang ada dengan cara seperti berikut. Lalu cek kembali apakah datanya masih ada yang hilang atau tidak. Dan di sini dapat dilihat bahwa data sudah tidak ada yang kosong. Lalu dataset info dilihat kembali bahwa di sini pada bagian style fruit sudah sama seperti jumlah data yang lain. Di sini dapat dilihat bahwa style fruit sudah berubah
jumlah datanya menjadi 8.124 seperti jumlah dari data yang lainnya. Lalu dilihat lagi kembali data set-nya. Sini dapat dilihat bahwa semua datanya sudah berubah menjadi angka. Lalu selanjutnya akan konstruksi data. Kita lihat kembali bahwa dari dataset yang ada, lalu deskripsi dari dataset. Ini. Lalu menghapus fitur yang bernilai konstan. Konstan yang dimaksud adalah data kolom yang hanya memiliki satu tipe data sebagai jawaban. Di sini file type merupakan data yang konstan tersebut. Ini hapus data konstannya dengan cara dataset, function, dataset, pending series, dan unique. Kita lihat lagi datasetnya. Di sini yang tadinya jumlah kolom dalam dataset jumlah 23 berubah menjadi 22 kolom karena file type-nya dihilangkan. Dan di sini sudah tidak ada lagi fitur yang bernilai konstan. Selanjutnya menghapus data yang duplikat. Jumlah dari data sebelumnya merupakan 8.124 dan setelah drop duplikat jumlahnya tetap menjadi 8.124 yang berarti tidak terdapat data yang duplikat. Lalu selanjutnya terdapat cek korelasi dengan cara sebagai berikut. Untuk korelasinya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kita akan untuk proses selanjutnya saya akan tekan label datanya yaitu dataset class seperti ini. Lalu dataset drop class seperti ini. Setelah saya drop classnya, maka dapat dilihat di sini sudah tidak ada kolom kelas perlu ditambahkan. Nah itu saya akan membagi datanya yaitu data original dan data normal, yaitu data bagi jadi dua. Karena di sini saya menggunakan di sini terdapat bagian data training dan data testing. Saya menggunakan data testing sebesar 0,1 dan data training sebesar 0,9. Lalu perlakuan data normalnya seperti ini. Sama juga saya akan menggunakan 0,1 sebagai data testing dan 0,9 sebagai data training. Lalu selanjutnya dapat perlakuan data original menggunakan analisis PCA seperti ini. Dan dapat dilihat awalan dari fiturnya dan untuk rasio dalam gambar seperti itu. Saya juga menggunakan 0,1 sebagai testing dan 0,9 sebagai data training dalam data original menggunakan analisis PCA. Lalu untuk data normal PCA seperti ini. Saya gunakan 0,1 sebagai data testing dan 0,9 sebagai data training.
Lalu setelah itu membangun skenario model. Yang digunakan di sini adalah decision tree. Seperti yang menggunakan classifier, lalu bangun model yaitu decision tree pada setiap data. Pertama data original itu seperti ini, dan hasilnya dapat juga seperti ini. Lalu untuk pemodelan data original PCA terlihat seperti ini. Untuk pemodelan data normalnya seperti ini. Yang terakhir untuk pemodelan data normal PCA seperti setelah itu mengevaluasi hasil dari pemodelan. Dari hasil pemodelan yang telah dilakukan terdapat versi sebagai berikut. Yang pertama untuk data original. Pada data original terdapat tingkat akurasinya adalah sebesar 1, lalu tingkat akurasi pada training sebesar 1, precision pada training sebesar 1, recall pada training sebesar 1, akurasi pada test set sebesar 1, precision pada tes sebesar 1, dan recall pada tes sebesar 1. Lalu untuk konflik geometrisnya adalah sebagai berikut. Di sini 0 sebagai Poisson. Di sini 0 merupakan data yang bersifat edible dan 1 adalah data yang bersifat Poissonous. Dari konversi matriks pada bagian testing untuk data asli yaitu jumlah prediksi edible yang berhasil atau benar diprediksi edible adalah sejumlah 424 dan jumlah prediksi edible yang salah diprediksi dan jadi Poissonous sejumlah 0. Lalu jumlah prediksi Poissonous yang berhasil atau benar diprediksi Poissonous sejumlah 389 serta jumlah prediksi Poissonous yang salah diprediksi jadi edible sejumlah 0. Selanjutnya, untuk evaluasi dari data original PCA adalah sebagai berikut. Untuk tingkat akurasinya adalah 0,99. Lalu precision pada training setnya adalah 0,99. Recall-nya pada training adalah 0,99. Akurasi pada tes 0,96. Precision pada tes 0,96. Lalu recall pada tesnya adalah 0,96. Lalu untuk confusion matrix pada bagian testing data asli PCA adalah data original PCA adalah sebagai berikut. Jumlah data yang diprediksi Poisson, jumlah data yang diprediksi edible dan benar diprediksi edible adalah sejumlah 412. Lalu jumlah prediksi data edible yang salah diprediksi menjadi Poissonous sejumlah 12. Lalu jumlah prediksi Poissonous yang berhasil atau benar diprediksi Poissonous sejumlah 372. Lalu jumlah prediksi Poissonous
yang salah diprediksi menjadi edible sejumlah 17. Selanjutnya terdapat evaluasi untuk data normal, yaitu sebagai berikut adalah akurasi pada training set, yaitu 1, precision pada training set 1, recall pada training set 1, akurasi pada test set 1, precision pada test set 1, dan recall pada test set yaitu 1. Selanjutnya untuk coefficient matrix pada bagian testing untuk data normal adalah sebagai berikut. Jumlah prediksi edible yang benar diprediksi edible sejumlah 424, lalu jumlah prediksi edible yang salah diprediksi menjadi poisonous sejumlah 0, lalu jumlah prediksi poisonous yang benar diprediksi poisonous sejumlah 389, lalu jumlah prediksi poisonous yang salah diprediksi menjadi edible sejumlah 0. Yang terakhir terdapat evaluasi pada data normal PCA, yaitu sebagai berikut dengan akurasi pada training set yaitu 0,99, precision pada training set 0,99, recall pada training set 0,99, akurasi pada training set, akurasi pada test set 0,99, precision pada test set 0,99, serta recall pada test set yaitu 0,99. Dan untuk coefficient matrixnya adalah sebagai berikut. Jumlah prediksi edible yang benar diprediksi edible sejumlah 423, dan jumlah prediksi edible yang salah diprediksi menjadi poisonous sejumlah 1, lalu jumlah prediksi poisonous yang benar diprediksi poisonous sejumlah 388, lalu jumlah prediksi poisonous yang salah diprediksi menjadi edible sejumlah 1. Selanjutnya, proses review dari pemodelan. Seperti ini. Untuk prediksinya, pada model machine learning data original, machine learning data normalisasi, machine learning PCA data original, serta machine learning PCA data normalisasi. Dan tingkat keakuratan training dan keakuratan pada testing adalah sebagai berikut. Ini adalah untuk perbandingan dari model yang ada. Sini dapat dilihat sini adalah perbandingan dari penggunaan machine learning pada data original, data normalisasi, machine learning PCA data normalisasi, serta PCA data original dengan menggunakan plot bar. Di sini dapat dilihat bahwa machine learning data original serta data normalisasi memiliki akurasi, recall, serta presisi yang paling baik. Serta keakuratan pada training dan keakuratan pada testing juga paling baik pada machine learning data original serta machine learning pada data normalisasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan serta kesalahan. Terima kasih. Salam.